Sehingga terkadang kemudian Allah mencabut kembali kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah dan mari kita manfaatkan sebaik mungkin selagi kesehatan itu masih kita rasakan dan selagi kesempatan itu masih ada pada diri kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kajian kita masih bersifat tematik Bapak Ibu, artinya tema-temanya masih belum tema-tema yang berkesinambungan, tetapi kalau kemarin saya sudah menyampaikan perihal tentang pengenalan 4 imam madhab. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kemudian untuk pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang berkenaan dengan bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bulan Rabiul Awal, ya, orang Jawa sering mengatakan bulan Maulid, ya. Saya rasa kalimat bulan Maulid pun tidak serta-merta salah, ya. Karena memang di bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang diyakini oleh umat Islam sebagai bulan di mana Rasulullah itu dilahirkan. Hanya mungkin untuk tanggal 12 Rabiul Awal sebagian para ulama itu ada yang tidak mempercayai di tanggal 12. Tapi ada juga yang mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur Bapak Ibu itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang masyhur, ya. Nah, bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang mengandung sejarah dan tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Ya. Ketika tanggal 17 Agustus kita mengenang itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita wajib tahu karena kita sebagai warga bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai umat Islam pun harus paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang hadir di muka bumi sebagai pengubah, ya, tatanan kehidupan manusia yang dari kehidupan yang penuh kejahiliaan, penuh kebodohan. Namun dengan hadirnya Rasulullah bisa diubah, ya, menjadi yang lebih baik. Karena oleh Rasul itu sendiri disebutkan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika orang Jawa mengatakan Rabiul Awal itu adalah bulan Maulid, saya rasa ada sedikit nyambung ya Pak. Walaupun kita sebagai umat Islam tentu harus lebih faham dengan Rabiul Awalnya daripada Maulidnya. Walaupun Maulidnya pun kita paham juga tidak masalah, ya. Jadi Bapak dan Ibu harus betul memahami tentang nama-nama bulan menurut kalender Islam. Kalau di kalender Masehi itu dimulai dari Januari berakhir dengan Desember. Kalau di bulan
Islam atau di kalender Islam itu dimulai dari Muharram. Nggih Pak Bu, dimulai dari Muharram dan berakhirnya bulan Dzulhijjah. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau penanggalan Jawa itu dimulai dari Sura, Sapar, Mulud, akhir wiwit, akhir tengah, akhir buntas, Rejab, Ruwah, puasa, Syawal, Apit, Haji. Itu Pak Bu ya. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Mari kita bahas yang pertama perihal tentang apa itu maulid. Pak Bu, apa itu yang dinamakan dengan maulid? Jangan didorong, Mas. Apa itu maulid dan apa itu maulud? Pak Bu, sering kita mendengar ada kata maulid, apa itu maulud? Kira-kira yang benar mana Pak Bu? Maulid apa maulud? Itu bisa untuk tebak-tebakan, ya. Bisa untuk tebak-tebakan. Itu yang benar maulid apa maulud? Jajal itu ya. Yang benar itu maulid apa maulud? Bapak Ibu, maulid itu adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid itu lebih ke persoalan waktu di mana Rasulullah itu dilahirkan. Makanya kalau kemudian datang bulan Rabiul Awal, sebagian dari masyarakat Islam di Indonesia, mungkin juga di negara-negara lain, memperingati kelahiran Nabi, ya. Itu karena menggunakan kata maulid. Jadi dari sisi bahasa memang tidak salah, karena memang diperingati di bulan Rabiul Awal. Itu maulid. Nah sekarang kalau maulud, ya Pak Bu, tadi maulid, nah, sekarang maulud. Nah maulud itu adalah memperingati dan menghormati bayi yang dilahirkan. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nyambung Pak? Jadi kalau maulid itu berkenaan dengan waktu di mana seseorang itu dilahirkan, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Sementara kalau maulud itu adalah orangnya, ya. Itulah antara maulid dengan maulud. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Maulud merupakan bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi. Ya, setitik-setitik Bapak Ibu kita bahas perihal tentang maulud, ya. Oke, nyatetnya lagi bengi Pak Bu ya. Jadi maulud itu merupakan bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi yang berasal dari kata walada, yang memiliki arti sesuatu yang dilahirkan. Secara mendalam istilah tersebut menjelaskan tentang seseorang yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata maulid dengan kata maulud.
Jadi kalau maulid lebih ke persoalan waktu di mana Rasulullah itu dilahirkan, sementara maulud itu berkenaan dengan sosoknya, ya, dalam hal ini Rasulullahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum, yang berikutnya timbul suatu pertanyaan. Ketika hadir bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, itu sebagian dari masyarakat Islam memperingatinya. Ini tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Kira-kira memperingati Maulid Nabi, hukumnya A. wajib, B. sunnah, C. makruh, D. haram. Kira-kira mana Pak Bu? Ya. Dengan kajian pagi hari ini saya ingin memberikan wawasan kepada Bapak Ibu semuanya perihal tentang hukum memperingati Maulid Nabi. Sebab kalau kemudian kita tidak paham, nanti bisa dikira wajib, kalau tidak diperingati kita berdosa. Betul Pak Bu? Atau setidak-tidaknya sunnah. Kalau sudah masuk ke ranah sunnah berarti memang sebaiknya dikerjakan. Lalu kalau makruh, kita malah lebih baik ditinggalkan. Lah, kemudian kalau haram, berdosa kalau kita memperingati Maulid Nabi. Pemahaman yang berkembang, Bapak Ibu, itu saya menelaah. Ada sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi seakan-akan, walau tidak tertulis secara jelas, tapi seakan-akan itu adalah perbuatan wajib. Ini bisa dibuktikan ketika plenong tanggal 1 Ramadan. Ngerti plenong Pak? Ngerti plenong? Bahasa Hongkong itu ya. Begitu plenong tanggal 1 bulan Rabiul Awal, ada sebagian masyarakat muslim, tidak semuanya tapi sebagian besar, itu malam harinya membacakan kitab berjanji dan kitab dibaiyah. Iya kan Pak? Melihat fenomena ini, saya tidak mengatakan wajib loh, seakan-akan itu adalah perbuatan wajib. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan wajib, tapi seakan-akan itu adalah perbuatan wajib. Karena begitu plenong tanggal 1 Rabiul Awal, masyarakat ramai-ramai datang ke masjid musola untuk membacakan dibaiyah dan berjanji. Barangkali yang tidak membaca cuma di Masjid Baitul Arqam dan musola Baitul Maqdis ya. Sebagian itu membaca hal itu. Kemudian Bapak Ibu, ada pula sebagian masyarakat, tapi ini sebagian kecil, yang ketika memperingati Maulid Nabi itu dihukumi haram. Loh kok bisa menjadi haram? Karena mereka menganggap perilaku semacam itu tidak diperintahkan oleh Nabi. Nah sekarang Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, tentu bukan karena enggah-enggah saya, bukan. Tapi saya sudah banyak membaca perihal tentang persoalan memperingati Maulid Nabi. Sebenarnya itu seperti apa? Nah Bapak Ibu, saya membaca 3 buku. Yang pertama adalah Tanya Jawab Himpunan Putusan Tarjih, jilid 1 halaman 125. Kemudian
jilid yang keempat halaman 271 sampai 274. Ini bukunya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang berikutnya jilid 6 halaman 144. Ini bukunya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya hendak menyampaikan sesuatu itu tidak berdasarkan enggah-enggah, tapi berdasarkan apa yang saya baca dan saya pahami dari majelis tarjih. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa memperingati Maulid Nabi itu tidak ada perintah khusus. Tidak ada dalil nas yang memerintahkan bahwa ketika datang bulan Rabiul Awal maka umat Islam harus memperingati kelahiran Nabi. Tidak ada perintah yang khusus dan tidak didapati dalil atau nas. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Ini saya baca di sini. Begitupun masyarakat memperingati Maulid Nabi juga secara nas dan dalil khusus tidak ada larangan. Perintah tidak ada secara nas dan dalil, larangan pun tidak ada keterangan dari dalil dan nas Quran maupun sunnahnya. Nah, ini. Maka Bapak Ibu, ketika terjadi hal seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam persoalan ijtihadiyah. Ini yang saya baca Bapak Ibu. Jadi kalau kita akan memperhatikan sebuah masalah, ketika tidak didapati dalil tentang perintahnya dan tidak didapati pula dalil tentang larangannya, maka disinilah yang diperlukan dengan namanya ijtihadiyah. Maka ketika terjadinya ijtihadiyah oleh para ulama, jelas itu berpotensi akan terjadi perbedaan antara kelompok ulama yang satu dengan yang lainnya. Ya. Nah Bapak Ibu, maka memperingati Maulid Nabi itu bisa dilihat dari persoalan masalah mursalahnya. Apa itu masalah mursalahnya? Ditimbang-timbang tergantung dari maksud dan tujuan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari uraian yang begitu banyak, maka dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, pada suatu masa di mana masyarakat itu kurang lagi perhatian pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, maka memperingati Maulid Nabi dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi, maka hal demikian dapat dilakukan. Bapak Ibu, majelis tarjih itu kalau mau menjawab permasalahan-permasalahan itu tidak gegabah. Orang langsung wajib, enggak. Haram, enggak. Dilihat. Nek wajib sudah jelas itu ada nas Al-Quran dan hadisnya, itu juga harus jelas. Begitupun ketika larangannya jelas pun harus disampaikan secara jelas. Nah kalau tidak ada itu, maka inilah yang dinamakan dengan ijtihadiyah. Kira-kira yang terbaik itu seperti apa? Maka tarjih mengatakan pada suatu masa itu artinya pada suatu waktu Bapak Ibu, kok masyarakat dinilai kurang lagi perhatian kepada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, maka mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara menyampaikan informasi, dengan cara memberikan sirah nabawiyah, begitu, ya. Maka itu perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi. Hal demikian dapat dilakukan. Dan itu sifatnya dapat dilakukan atau boleh dilakukan.
untuk menumbuhkan ghirah, semangat mengikuti ajaran Nabi dan cinta kepada Rasulullah, maka hal itu perlu dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, mengadakan peringatan Maulid Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, seperti menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat dan kemungkaran. Kalau toh peringatan Maulid Nabi itu memang dikira perlu untuk diselenggarakan, ada beberapa catatan. Tidak boleh menjurus kepada persoalan kemusyrikan. Tidak boleh menjurus kepada persoalan maksiat. Dan tidak boleh menjurus kepada persoalan kemungkaran. Bisa dipahami ya Pak Bu ya? Bisa deh. Maksudnya ngomong Pak Bu. Yen iyaha. Nah, kala-kala metu bahasa Belanda nih. Yen iyaha, peringatan Maulid Nabi itu perlu untuk diselenggarakan. Ya, maka dalam penyelenggaraan Maulid Nabi tersebut jangan sampai menjurus kepada persoalan kemusyrikan. Yang dimaksud persoalan kemusyrikan apa? Ya bisa jadi kita terlalu berlebih kepada Rasulullah sehingga menjadikan Rasulullah itu bukan sebagai panutan kehidupan, tapi seakan menjadi hampir sejajar dengan Allah. Begitu. Nah, ini kan berarti sudah masuk ke ranah kemusyrikan. Kemudian kepada persoalan kemaksiatan dan kemungkaran. Peringatan Maulid Nabi terus diadakan dengan cara besar-besaran, laki-laki perempuan campur jadi satu, lantas di situ ada musik-musik, joget-joget macam-macam itu Pak ya. Nah, ini sudah masuk ke ranah maksiat dan kemungkaran. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau toh memang perlu untuk diadakan peringatan Maulid Nabi, hindarkan dari 3 hal tadi. Jangan sampai mendatangkan kemusyrikan, jangan sampai mendatangkan kemaksiatan, dan jangan sampai mendatangkan kemungkaran di sana. Lalu bagaimana? Ya mungkin peringatan Maulid Nabi cukuplah kita kumpul, hadirkan seorang kiai dai untuk menjabarkan riwayat-riwayat Nabi. Gitu loh Pak Bu. Itu boleh. Ya, ketika Nabi lahir, kenapa dinamakan tahun gajah, bukan dinamakan tahun sapi? Ya. Bukan dinamakan tahun kerbau, bukan pula dinamakan tahun kuda. Kira-kira jawabannya apa Pak Bu? Karena saat Rasulullah lahir ada satu peristiwa besar di mana Raja Abroha, gubernur dari Yaman, berusaha untuk menyerang Ka'bah. Ya. Dengan jumlah pasukan yang banyak, dengan mengendarai gajah. Maka kemudian momentum itu dinamakan dengan tahun gajah atau bisa dinamakan dengan Amul Fil. Ini kan perlu dijelaskan. Kok kenapa sih enggak pakai tahun kuda? Kenapa sih enggak pakai tahun kerbau atau pakai tahun kambing? Nah, itu ada penjelasannya. Kemudian Rasulullah beranjak umur sekian, terus Rasulullah perjuangannya begini. Itu dijabarkan ndak cukup 1 malam. Ya. Teladan-teladan Rasulullah, betapa gigihnya Rasulullah memperjuangkan umat, itu dijabarkan. Maksudnya apa? Supaya umat Islam itu lebih cinta kepada Rasulullah dan mencontoh Rasulullah. Itu maksudnya. Enggak lebih dari itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, lewat kajian yang mulia ini, mungkin ini dari saya pribadi, itu memberikan masukan bagi mereka yang terbiasa membaca kitab Al-Barzanji dengan tibaiyah.
sekali-kali dibaca terjemahnya. Nggih Pak Bu? Lo dibaca setiap Jumat, dibaca setiap jam'iyahan, dibaca setiap tanggal 1 sampai 12 per tahun. Tapi yang dibaca tak pernah dibaca terjemahnya. Iya. Ini masukan, bukan apa-apa, masukan. Siapapun mereka, mbokya. Bahasa paman iki mbokya. Ya. Dalam satu majelis itu panggil barang apa Pak ambil ya? Panggil ustadznya, disuruh baca terjemahnya ini. Ya. Nanti di situ akan didapati satu kalimat yang tidak pas, juga perlu dijabarkan. Ini sekedar masukan. Jadi masyarakat Islam itu tidak kemudian hanya dibiasakan melakukan hal yang sama tanpa mengetahui arti di dalamnya. Makanya Bapak Ibu, marilah kita jadi seorang muslim itu yang berpikir secara maju, secara luas. Ya. Termasuk dibedarkan pula jujur perihal tentang membaca kitab Al-Barzanji dan Dibaiyah itu sejatinya bukan perbuatan yang harus untuk dibaca. Yang kadang-kadang Bapak Ibu nek lubar isa wong pada ketekeng-tekeng podok gugup-gugup maring masjid musola untuk membaca hal itu yang tidak diketahui isi dan makna di dalamnya. Wong saiki anak berjanji sing anak terjemahane Pak Bu. Wong saya juga punya. Saya kita berjanji dan Dibaiyah duwe Pak Bu ning omah sing bahasa Arab ya anak, sing anak terjemahane ya anak. Itu kalau dibongkar itu juga banyak yang perlu dipahami gitu. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal seperti di atas, bisa memperingati Maulid Nabi ya mesti kaya-kaya bisa mendatangkan kemusyrikan, bisa mendatangkan maksiat dan kemungkaran, maka kiranya peringatan Maulid Nabi itu tidak perlu diadakan. Ini yang ngomong Tarji. Berarti kan berimbang, oh Pak. Orang langsung tackle wajib ya tidak, tackle haram juga tidak, tapi tergantung ilahnya. Ilah itu tergantung maksud dan tujuannya, mengambil dari sisi masalah dan mursalahnya, manfaatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Dalam kajian pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit Bapak Ibu, dongeng kitab berjanji itu apa, lalu kitab Dibaiyah itu apa ya. Wong sing maca berjanji nggal dina belum tentu dia paham nek kitab berjanji itu karangan siapa. Nggih Pak Bu? Bu, okay. Nah, ini tak sampaikan jenengan biar paham. Ya. Kitab berjanji itu dikarang oleh, monggo disimak baik-baik, Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Al-Barzanji. Nah, makanya kemudian kitabnya dinamakan Al-Barzanji. Jadi pengarangnya itu adalah Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Al-Barzanji. Itu pengarang kitab berjanji. Lalu isi dari kitab berjanji itu apa? Isinya adalah ada diantaranya itu doa-doa, puji-pujian dan penceritaan, ya, menceritakan
menceritakan Nabi Muhammad SAW yang dilafatkan dengan suatu irama atau nada, ya. Lalu dibaca, dilantunkan ketika acara kelahiran, akikoh, khitanan, pernikahan, dan maulid Nabi. Itulah berzanji, ya. Kemudian kalau kitab dibai, ya, nah, kitab maulid dibai, siapa pengarangnya Bapak Ibu? Pengarangnya adalah Al-Imam Wajhuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Ad-Dibai Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Apal? Wong nyong ora apal bu, buktine baca sih. Ya, apal tau orang baca. Cuma lebih baik membaca daripada sok hafal tapi salah. Ya. Saya ulangi ya Bu. Bukan bari diulang nyangkol. Kitab Maulid Dibai itu dikarang oleh Al-Imam Wajhuddin Abdurrahman. Jadi namanya itu Al-Imam Wajhuddin Abdurrahman. Itu nama aslinya. Bin Muhammad, bapaknya namanya Muhammad. Bin Umar, bapak tuanya namanya Umar. Ad-Dibai, berarti nama bapak tuanya Umar Ad-Dibai As-Syaibani Al-Yamani. Nah, Al-Yamani itu artinya beliau itu dari Yaman. Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Namanya dawa nemen ya Pak Bu. Lalu isinya apa? Sama seperti dengan kitab Al-Barzanji. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Jadi jelas bagi kita semuanya perihal tentang memperingati Maulid Nabi itu ada baiknya, juga ada sisi kurang baik kalau dikerjakan itu mengandung unsur kemusyrikan, mengandung unsur kemungkaran, atau mengandung unsur kemaksiatan. Tapi kalau peringatan Maulid Nabi mengumpulkan masyarakat lalu diberikan penjelasan-penjelasan tentang sirah Nabi Muhammad, itu boleh-boleh saja, bahkan mungkin itu perlu untuk diadakan. Seperti halnya Bapak Ibu, peringatan Maulid Nabi kalau di Indonesia oleh pemerintah itu diselenggarakan di istana kepresidenan, ya. Presiden mengambil seorang mubalik, kemudian para menteri-menteri dan lain sebagainya ngumpul kasih penjelasan. Diwen penjelasan, nek Nabi Muhammad ki akhlaknya begini. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan yang ini. Maksudnya apa? Ben para menteri-menteri dan pembantu-pembantu presiden itu jangan sekali-kali berbuat korup. Kan begitu, ya. Merujuk kepada sikap dan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, insya Allah Jumat yang akan datang ingin saya sampaikan dengan cara apa sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Insya Allah sudah tak persiapkan untuk Jumat yang akan datang. Insya Allah ya Pak Bung. Nanti sebaiknya itu kita seperti apa? Cara mencintai Rasulullah itu seperti apa? Ben aja salah paham, ben aja kebablasan. Gitu Bapak Ibu. Kiranya itulah untuk sementara yang mungkin bisa saya sampaikan. Tentu apa yang saya uraikan dari awal hingga akhir ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya berusaha untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal tentang peringatan Maulid Nabi supaya kita tidak salah memvonis seseorang. Kurang lebihnya dimaafkan. Nasrum minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.